Itu cuma karena dia pengen aja lu ngasih lu segini mungkin. Biar dia dapat komisinya sekian gitu Iya, ya. gitu. Karena wah nggak tahu nih nanti gimana ya. Tapi buka nggak ya, spill gak? Spill. Oke. Aman gak nih kok? Hah? Aman gak? Aman lah harusnya. Halo Coffee Squad, selamat datang di podcast kita hari ini. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang cukup panas dan juga seringnya diperdebatan, yaitu asuransi. Apa aja sih sisi gelap dunia asuransi? Lalu gimana caranya memilih asuransi gitu kan? Lalu di tahapan kehidupan seperti apa kita butuh asuransi? Nah, kita akan bongkar nih fakta yang mungkin gak banyak dibahas sama agen asuransi. Hari ini, instead of pakar, kita kedatangan pakar pertanyaan. Karena dia awam sekali. Betul, betul, betul. Jadi, kenapa mengundang apa namanya anak satu ini? Itu karena kalau kita undang pakar, itu kan nanti lebih mungkin kalian kurang relate jadinya gitu kan. Jadi ini untuk mereka-mereka yang benar-benar awam. Nah, ini pertanyaan dari orang yang awam gitu. Jadi silakan nanti bebas bertanya gitu kan. Nah, Oke. perkenalkan, ini namanya adalah Shirley. Shirley ya kan. Tulisannya Shirley. Oke. Diperjelas banget ya. Selamat datang Shirley. Nanti apa namanya, semoga pertanyaan-pertanyaan kamu juga bisa merepresentasikan gitu kan pertanyaan-pertanyaan dari Coffee Squad yang Amin. masih awam perihal asuransi. Oke. Mungkin lebih awam lagi ya, soalnya aku juga nggak terlalu ngerti nih tentang asuransi, makanya mau tanya. Bagus itu. Itu bagus ya kan. Nah, Oke. kita langsung aja mulai ya. Yang pertama ya kan, kita masuk dulu, tapi sebelum kita bahas yang lain-lain, itu ada baiknya kita bahas dulu 3 sisi gelap dunia asuransi Boleh, boleh, boleh. gitu kan. Loh, kok 3 sisi gelap dunia asuransi gitu ya kan? Mungkin banyak banget orang sebenarnya udah mikir, oh iya, sisi gelap dunia asuransi itu penipu. Banyak sih. Asuransi itu ternyata klaimnya susah, atau asuransi itu ternyata apalah dan segala macamnya gitu kan, dari pengalaman-pengalaman itu. Nah, kamu ada nggak pengalaman buruk sekitar asuransi? Kalau aku sendiri sih sebenarnya nggak ada ya kok ya. Mm-mm. Soalnya puji Tuhannya Mm-mm. dapet agent yang baik. Ah, I see. Ya kan, terus sejujurnya ini asuransi itu bukan aku yang pilih sendiri ya. Mm-mm. Jadi jujur kalau ditanya aku tuh punya asuransi apa aja sih, bisa dapat apa aja sih, itu jujur aku Nggak tahu. nggak tahu karena yang Ya, ya, beliin ya. itu orang tua. Bagus orang tuamu itu. Ya, ya, Benar, ya. bagus banget kan itu Ya, aku. ya, ya. Dan puji Tuhannya itu dapat agent yang baik banget. Jadi selama ini sih waktu aku sakit gitu ya, itu waktu aku kecil terutama itu bahkan agent yang nemenin aku berobat ke luar negeri. Hmm. Contohnya Penang ya I see, I kan, see. itu udah banyak banget kan orang yang kesana. Betul. Terus aku juga sebenarnya kan nggak punya asuransi lebih dari satu, jadi nggak cuma punya satu. Oke. Nah, dan itu dari Menarik. agent yang berbeda karena perusahaan yang berbeda. Oke. Nah, waktu kemarin aku sempat masuk rumah sakit di Jakarta, sedangkan kan agentnya dari Medan kan. Nah, itu fast respon banget. Jadi Oke. aku di sini tinggal bener-bener kayak masuk pakai apa asuransi, tinggal kasih tunjukin kartunya atau nomornya, Nomor itu polis. udah selesai, tinggal masuk deh gitu. Oke, oke, oke. Cuma kalau yang pernah aku denger nih tentang asuransi, mungkin sisi gelapnya lah ya, atau yang gak enaknya dari asuransi itu, satu, ya balik lagi agentnya. Makanya tadi aku beruntung banget dapat agent yang bagus, karena ada orang yang aku kenal, dia dapat agent tuh ya mungkin karena cari duit doang kali ya. Jadi bukan bener-bener yang mau membantu gitu. Jadi dia cuma bekerja berapa tahun terus udah resign, dan jadinya si teman aku ini nggak jelas nih. Sehingga dia ngurus jadinya. Iya bener, jadi dia bingung, apalagi orang awam kan. Ya, 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 ya. Gitu. Betul, 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 betul. Nah, kalau dari yang Koko denger, itu sebenarnya yang paling banyak
pertama adalah makanya kita masukin ke dalam sisi gelap dunia asuransi ya. Itu banyak yang ngeluh bahwa ini bayarnya lama banget gitu. Benar. Bayarnya lama banget gitu. Seumur hidup gue bayar Ya nggak salah sih. gitu. Tapi kan waktu di closingin sama agentnya itu dibilangnya adalah Koko Cici cukup bayar 7 tahun aja, 12 tahun aja. Habis itu nggak perlu bayar lagi, nggak apa-apa gitu kan. Sedangkan tiba-tiba realitanya, loh ini gue harus bayar loh seumur hidup. Dan bahkan naik lagi Iya preminya. benar. Gitu. Nah sebenarnya ini menarik ya, karena gini, sebagian besar orang awam itu pikir bahwa produk investasi unit link, produk investasi yang disandingkan dengan investasi, itu apa ya, istilahnya bisa diambil nilai tunainya. Iya. Dan mereka nggak salah. Kenapa mereka nggak salah? Karena dijelaskan oleh agent seperti itu. Gitu. Bahwa ini nanti nilai tunainya di tahun sekian bisa diambil nih. Nah, tapi kan yang nggak dibahas sama agent itu sebenarnya adalah gunanya investasi dalam unit link itu apa sih sebenarnya? Apakah memang untuk diambil uangnya? Gitu kan. Karena yang paling salah kaprah adalah sebenarnya banyak agen asuransi yang menjual dengan gimmick bahwa ini adalah tabungan Nah iya tuh. dengan bonus asuransi. Benar. Aku pernah ditawarin kayak gitu soalnya. Ya, yang jadi masalah adalah, loh, kan yang namanya agen asuransi. Kenapa ini jadinya produknya tabungan dengan bonus asuransi? Salah dong. Iya. Ada yang aneh di situ. Tapi kan orang awam gak ngerti nih kok. Nah, please nih Coffee Squad mulai sekarang coba berpikir lebih kritis. Saat yang datang ke kalian adalah agen asuransi dan dia menawarkan produknya investasi atau tabungan, itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena ya kan lu agen asuransi, kenapa ngomongin tabungan, kenapa ngomongin investasi, ya kan? Jadi seharusnya kalau memang agen asuransi, ya kalian carinya produk asuransi. Begitu pula kalau kalian datang ke bank, itu jangan cari asuransi. Gitu, karena ya produk asuransi dari bank tujuannya pasti untuk keuntungan. Benar. Gitu. Emangnya kalau produk asuransi dari perusahaan asuransi nggak ada keuntungannya? Ada, tapi dia harus banget menyertakan si elemen proteksinya. Sedangkan kalau di bank ya enggak. Tujuan dia pasti lebih ke keuntungannya, bukan ke proteksinya. Jadi kalau misalkan memang kamu mau cari produk investasi di bank, Benar. asuransi ya kayak agen asuransi gitu. Jangan beli investasi di agen asuransi lalu beli asuransi di bank, gitu kan? Karena ada juga apa ya, sudut pandang di mana belinya mendingan sama bank aja asuransi, lebih ketahuan, Ketahuan gimana tuh maksudnya kok? lebih pasti, karena banknya kan kelihatan ada. Kita bisa komplain ke banknya kapanpun, ya kan? Dan segala macamnya. Sebenarnya di perusahaan asuransi juga sama, bisa komplain ke perusahaan asuransinya. Yang jadi masalah adalah, tapi terus udah komplain, klaimnya juga tetap nggak dibayar, ya kan? Kenapa kayak gitu? Ya itu nanti kita bahas di selanjutnya ya. Tapi yang poin pertama dari 3 sisi gelap dunia asuransi adalah bayarnya lama. Dan itu harus di-expect memang bayarnya lama. Jadi gampangnya kalau asuransi, terutama asuransi kesehatan ya, kalau asuransi jiwa mungkin bayar bisa 5 tahun. Kenapa? Ya mati kan sekali. Benar. Tapi kalau misalkan asuransi kesehatan, sakit kan kita bisa berkali-kali. Nggak masuk akal kalau kita sakitnya berkali-kali, kita bayar cuma sampai sekian tahun. Sedangkan saat kita makin tua, kan udah setelah sekian tahun kita makin tua. Iya dong. Makin tua kan makin banyak sakit. Ada kemungkinan untuk lebih banyak sakitnya. Yang artinya seharusnya ya memang nambah dong. Lebih Karena mahal. resikonya makin banyak. Benar. Terus
Terus berarti memang pasti si asuransi ini akan nambah terus preminya? Belum tentu. Nah, itu gunanya unit link. Nah, boleh dijelasin nggak kok unit link tuh gimana? Unit link itu sebenarnya, jadi kita bayar premi, yang satu masuk ke biaya asuransi, bukan satu, sebagian masuk ke biaya asuransi, sisanya itu diinvestasikan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kalau nanti tiba-tiba biaya rumah sakit naik. Ini biaya rumah sakit, kita ngomongin biaya rumah sakit nasional ya. Jadi nanti dilihat tuh. Nah, rata-rata itu biaya rumah sakit udah naik nih, sekian persen. Maka biaya asuransi pun akan ikut naik. Unit link gunanya adalah sebagai bantalan untuk untuk mengatasi kenaikan premi tersebut. Biar nggak terlalu tinggi gitu Biar ya. nggak terlalu tinggi. Atau kalau misalkan memang ternyata masih cukup, ya nggak naik premi. Gitu. Makanya kalau unit link, kamu bayangin ya, unit link ini yang si bantalan premi ini, terus tiba-tiba di tahun sekian kamu ambil. Pertanyaannya, saat preminya harus naik, apa yang terjadi? Apa tuh? Nggak Ya bisa. preminya naik sesuai dengan kenaikan. Oh, jadi Karena bantalnya lebih udah mahal. diambil kan. Oh. Betul? Nah, plus ya kan, kalian juga perlu tahu, ini teknis ya, tapi kalian perlu tahu bahwa unit link itu di tahun-tahun pertama itu fokusnya adalah membayar biaya asuransi. Kalau untuk biaya asuransinya dulu, karena gini loh, kan si asuransi ini itu kan perlu memastikan dulu bahwa biaya asuransi yang sebenarnya itu terpenuhi kan. Nah, perusahaan asuransi yang benar kan juga harusnya dia mengasuransikan lagi. Si perusahaannya atau si orangnya? Bukan. Si resiko tersebut diasuransikan kembali itu. Kurang paham nih kok. Oke, gini. Contohnya deh, ada si A. Contohnya si A, masuk Ah. perusahaan asuransi kan. Dia bayar premi nih, Oke. ya kan. Nah, di dalam premi itu kan ada resiko yang harus dibayarkan oleh si perusahaan. Betul? Nah, si perusahaan ini supaya resikonya juga nggak terlalu besar, asuransi itu kan pengalihan resiko. Dari nasabah, pengalihan resiko nih kepada si perusahaan. Di mana dia mengalihkan resiko seandainya gue sakit, ataupun sakit kritis, ataupun gue meninggal, maka akan ada uang pertanggungan sekian yang dibayarkan oleh perusahaan ke keluarga. Ya kan? Itu kan mengurangi resiko. Nah, untuk bayar si uang pertanggungan itu kan resiko tersendiri. Loh, kalau dia baru masuk hari ini, 6 jam kemudian meninggal, harus dibayarkan. Karena ada case-nya. 6 jam kemudian dia meninggal, itu dibayarkan. Kan rugi tuh. Dalam hitungan kita kan. Sebagai perusahaan. Dia baru bayar premi 1 bulan. Harus bayarin ini. Ya kan? 1 bulan, anggaplah 1 bulan mungkin 2 juta, 3 juta. Setelah itu dia harus keluar 300 juta. Itu kan ada kerugian di situ, ada resiko. Nah, resiko tersebut diasuransikan kembali. Tujuannya apa? Supaya ya si resiko yang dipercayakan kepada dia bisa dibayarkan. Ya dong. Kalau enggak kan gimana? Itu kan untuk keberlangsungan perusahaan juga. Benar-benar. Gitu. Nah, ada biaya asuransi di situ yang termasuk di dalam biaya asuransinya yang kita bayarkan isi premi. Gitu, walaupun kecil banget. Sebenarnya bukan dari kitanya langsung jadinya dibeban kita, bukan. Cuma maksudnya kalau dilihat hitung-hitungan, kan sebenarnya kan dari kita juga tuh dikit-dikit. Gitu kan. Itu kan dia kan kolektif kan, nggak cuma satu orang. Iya, kan ada yang lain-lain juga. Tuh, resiko dia total misalkan 500 triliun. Nah, itu diasuransikan. Gitu. Supaya kalau terjadi sesuatu ya pasti itu tetap turun. Gitu. Nah, itu kan harus dipastikan dulu tuh di awal-awal. Setelah itu udah terbayar, nah baru tuh semuanya full masuk ke investasi. Makanya kan unit link ada kan bilang, oh ya nanti setelah tahun ke-12 itu bisa diambil sekian.
Karena sesuai proyeksi, setelah bayar biaya, mulai tahun ke-6 itu udah mulai full. Nah, tahun ke-12 udah mulai kelihatan tuh terbentuk investasinya. Tapi bukan buat diambil. Tapi untuk membayar sih yang kalau Untuk preminya. seandainya premi naik, itu aman. Tujuannya tuh itu. Jadi unit link tujuannya itu. Jadi kalau misalnya lo bilang, jangan ngambil unit link, itu penipuan, ya kan? Bukan penipuan, tapi salah dijelaskan bahwa tujuan unit link itu apa sih? Gitu. Most agent itu memberikan penjelasan unit link untuk diambil. Nilai tunainya bisa diambil. Nanti anaknya mau nikah, ambil dari unit link. Nanti ya kan anaknya mau sekolah, ambil dari unit link. Yes, tapi habis itu biaya rumah sakit naik, nggak cukup, akhirnya premi naik. Naiknya nggak kira-kira. Maaf. Naiknya nggak kira-kira karena ya nggak ada bantalan. Yang akhirnya ya otomatis naiknya kan tinggi tuh. Susah bayarnya. Bayarnya susah nih. Ini asuransi ya, penipuan. Benar-benar. Tiba-tiba naik gede banget gitu. Nah, itu perlu dilihat lagi kenapa naiknya. Apakah memang misalkan secara nasional tiba-tiba biaya rumah sakit naik? Atau ada perubahan kebijakan dari Si perusahaan itu sendiri. bukan, Terus? dari OJK misalnya. Karena tahun lalu itu ada perubahan kebijakan dari OJK yang mengharuskan biaya perhitungan premi itu dirombak semua. Jadi bukan cuma satu company doang nih. Semua asuransi naik. Kenapa? Karena perhitungannya dipaksa untuk diubah. Kenapa? Karena ya tadi yang masalah agen-agen yang menjelaskan dengan tidak sesuai. Sehingga banyak pengaduan dari masyarakat, maka diputuskanlah bahwa perhitungannya harus diubah untuk mengakomodir ada kemungkinan orang yang nggak ngerti tadi. Gitu, dan merasa dirugikan. Jadi makanya mesti lihat lagi, nggak bisa cuma ini asuransinya naik, perusahaannya gila ini. Ya gitu kan. Soalnya aku dapetnya gitu. Apa komplainannya gitu kan, perusahaannya gila ini, asuransinya gak kira-kira bla 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 bla. Tapi ternyata gitu kan, dia sempat ambil unit linknya. Gitu. Ada yang tahun kemarin itu dia nggak gitu sih, nggak sekeras itu komplainnya. Dia cuma bilang, kok ini tiba-tiba naik ya gitu kan, kira-kira kenapa ya gitu. Nah itu dijelaskan kan. Jadi nggak bisa cuma ngeliat naik, ini nggak sesuai nih sama janjinya gitu. Nah yang paling parah adalah ada agent yang menjanjikan bahwa premi akan tetap sama. Itu nggak masuk akal. Iya. Nggak masuk akal. Premi tetap sama, gimana caranya nggak masuk akal itu. Contoh gini aja deh, aku paling senang tuh contohnya member gym. Member gym. Member gym apa tahun depan nggak akan naik? Enggak dong, kan selalu dibilang tahun depan udah naik harganya. Iya, ya kan. Terus kalau misalkan kita kita sekarang nih ya kan membership, oke, sekarang. Terus habis itu kita tetap rutin gitu segala macam ya kan. Setelah 2 tahun mungkin nggak ada perubahan biaya. Wah kalau itu aku kurang tahu lagi kok. Nggak tahu, belum pernah sampai 2 tahun, 3 tahun. Oke, 6 baiklah. bulan udah nggak sanggup. Gitu. Itu ada kemungkinan naik gitu kan. Kalau memang ternyata biaya semua naik. Mau nggak mau mereka harus melakukan penyesuaian harga dong. Kalau nggak nanti mereka nggak bertahan, ya tutup juga gymnya. Walaupun kebanyakan gym itu tidak menaikkan harga. Tapi balik lagi, kenapa? Karena industri gym itu sebenarnya memang keuntungannya sangat banyak. Karena berapa dari kita di sini yang member gym dan benar-benar pakai fasilitas gym setiap hari? Nggak banyak. Nggak banyak. Padahal mereka ngitung harga member gym itu kalau kita pakai setiap hari. Benar. Gitu. Tapi kita nggak pakai, jadi mereka sudah untung. Jadi Iya dong. walaupun dengan harga yang sama, mereka masih ya udahlah, toh klien lama gitu kan. Anggap aja retention cost gitu kan. Gitu. Jadi beda, tapi konsepnya sama, di mana kalau kamu bayar kamu bisa pakai fasilitas gymnya kan.
Mm-mm. Nah, anggap aja gitu. Jadi si asuransi ini, kalau kamu bayar, kamu bisa pakai fasilitas asuransinya, yaitu rawat inap. Ini karena kita ngomongin asuransi kesehatan ya. Karena kalau asuransi jiwa ya udah sekali doang dipakainya gitu. Mm-mm. Tapi kalau asuransi kesehatan itu kita pakai kan berkali-kali. Seperti gym kita pakai berkali-kali. Mm-mm. Ya udah, saat kita bayar kita bisa pakai, kalau kita nggak bayar kita nggak bisa pakai. Sesimpel itu. Nggak usah pikirin nilai tunai karena nilai tunai buat bantalan premi. Mm-mm. Jadi sekali lagi tekankan nilai tunai, unit link itu untuk bantalan premi. Kalau terus nggak mau pakai unit linkan ya kan. Ada nama tradisional, Mm-mm. asuransi kesehatan tradisional. Nah, si asuransi kesehatan tradisional ini nggak pakai unit link Sama sekali. sama sekali. Yang artinya kalau ada terjadi kenaikan biaya asuransi, apa yang akan terjadi? Ya harus kita bayar dong. Betul, Lebih besar. karena nggak ada bantalan. Mm-mm. Ya nggak apa-apa, pakai apa tradisional karena mungkin ada orang yang mikir, oh tapi tetap aja walaupun dia naik misalkan 2 kali lipat lebih murah masih daripada yang unit link. Oh ya oke. Karena memang harganya itu lebih murah ya. Lebih murah karena kan nggak ada unit link. Ya unit link itu kan investasi harus ada orang yang menjalankan, harus ada orang yang analisa, mereka harus bayar analis, mereka harus bayar adminnya dan lain-lain kan. Tanpa unit link otomatis biaya analis, biaya administrasi yang untuk terkait dengan investasi itu juga udah nggak ada. Tapi nggak ada produk yang sempurna gitu. Jadi pasti ada kekurangan juga. Kekurangannya untuk di tradisional adalah setiap tahun di review. Mhm. Kalau tahun sebelumnya kamu pernah klaim, mungkin tahun depan waktu kamu mau perpanjang, Kenapa pengecualian dong? yes, atau naik premi gitu. Karena resikonya udah makin naik kan. Sedangkan kalau unit link itu kan kontraknya ya sampai 199 tergantung company ya. Gitu. Ada yang cuma sampai 65, ada yang cuma sampai 75, ya udah itu tergantung company. Tapi kontraknya panjang. Sedangkan tradisional tahunan. Setiap tahun harus perpanjang dan setiap tahun mungkin di review, mungkin medical check up lagi. Dan mungkin ada kenaikan premi atau pengecualian. Gitu. Tapi murah. Jadi silakan disesuaikan, misal memang budget belum ada. Nah, itu saran kalau budgetnya cukup buat tradisional, lebih baik ambil dulu tradisional. Daripada tidak terproteksi sama sekali. Tapi kalau memang budgetnya ada, lebih baik unit link. Gitu. Karena kamu udah nggak usah pusing-pusing mikir nanti ke depannya. Iya juga sih. Gitu. Nggak harus setiap tahun perpanjang, setiap tahun harus pengajuan ulang. Tiba-tiba ada pengecualian lagi. Aduh, Iya. pusing banget. Seperti itu gitu. Nah, itu yang pertama tadi kan, bayarnya lama. Terus yang kedua nih, orang biasanya bilang investasinya jelek. Sebenarnya di pertama tadi udah diomong. Iya. Kalau mau investasi ya jangan di asuransi. Investasi itu di bank. Ingat ya, investasi itu di bank. Ya. Atau ya pelaku usaha jasa keuangan lainnya lah, gitu kan. PUJK lainnya yang memang menawarkan investasi. Jangan ke asuransi. Gitu. Karena asuransi ya untuk asuransi, untuk proteksi. Either itu proteksi kesehatan atau proteksi jiwa. Atau proteksi yang lainnya. Misalkan mobil, rumah, dan lain-lain. Itu asuransi. Tapi kalau investasi ya ke bank. Jangan pernah investasi di asuransi. Dan kalau misalkan ada nih agent yang bilang, ini investasi. Padahal agent insurance ya. Bonusnya asuransi. Ya sekali lagi, agent-agent seperti itu tolong dijauhi. Kenapa? Karena ya dia tidak memikirkan kebutuhan kalian gitu. Karena ya let's be real, agent hanya terima komisi itu 2 tahun dari unit link. Kalau tradisional setiap kali kamu bayar dia dapat. Berarti sebulan sekali dong. Tradisional dibayar per Tergantung. bulan. Kalau ada yang mau bayar 6 bulan sekali, 6 bulan sekali berarti. Setahun sekali. Sebulan sekali. Tapi intinya kalau tradisional itu ya dia setiap kali perpanjangan dia dapat karena kan perbaruan kontrak. Jadi intinya agent dibayar sesuai kontrak yang dibayarkan. Oke. Gitu.
Nah, kalau di unit link kontrak yang dibayarkan dan itu cuma 2 tahun. Hmm, Jadi jangan heran kalau misalkan tiba-tiba ada agent yang puff hilang setelah 2 tahun. resign gitu kan, 2 tahun resign ya kan, atau baru juga 3 bulan udah nggak bisa dihubungi gitu ya. Kalau tujuan agentnya adalah lebih ke money oriented, pastinya ya pelayanannya money oriented gitu. Jadi ya itulah memang dunia asuransi gitu kan. Makanya memang sebenarnya agent tuh harus banget punya kode etik sendiri Hmm, gitu kan, prinsip sendiri lah gitu kan. Karena kalau misalkan dia nggak punya prinsip sendiri, ya jadinya seperti agent-agent pada umumnya. oke, mumpung lagi bahas agent nih kok. Hmm, Ada tips nggak gimana orang awam untuk tahu nih ini agent bagus nih, emang bukan money oriented gitu. Jadi kita kalau misalnya mau beli sama dia tuh bisa dipercaya gitu. sebagai orang yang mempelajari cara pikir manusia, Hmm. sebenarnya kita kadang bisa merasakan bagaimana ketulusan si agent ini. Hmm. Tapi kalau misalkan mau ada parameternya, yang pertama, agent ini paham betul product knowledge. Hmm. Dia paham betul apa namanya, ketentuan-ketentuan dalam asuransi. Hmm. Hmm. Intinya dia benar-benar ngerti lah gitu. Dan mau menjelaskan, karena ada yang ngerti tapi nggak ngejelasin juga. Hmm. Karena yang penting lu closing, lu nanya gue jawab, nggak nanya gue nggak jawab, gue nggak kasih tahu gitu kan. Jadi ya seperti itu gitu. Hmm. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ya kan, eh, biasanya kalau agent yang, aku nggak bilang bener salah ya, Hmm. Hmm. tapi peduli, Oke. dia akan banyak nanya tentang kebutuhan kamu. Oh, Butuhnya apa, sekarang lagi kayak gimana gitu kan, riwayat-riwayatnya juga. riwayat-riwayat gitu kan. Nah, perihal riwayat itu kita masuk ke poin keempat. Agent yang peduli pasti akan mengekspos si riwayat tersebut waktu pengajuan asuransi Mhm. gitu. Jadi waktu ada kita sebagai agent itu mengisi surat pengajuan asuransi, itu harus banget di disclose bahwa oh, dia itu pernah menderita penyakit A, B, C, D dan segala macamnya. Loh, tapi nanti jadi dikecualikan dong Iya. kok. Atau kalau bayar premi jadi mahal dong. Rugi dong aku. Betul? Mm-mm. Oke, yang pertama, zaman sekarang data itu udah open. Berarti data kita bisa diperjualbelikan dong jadinya kok. Bisa jadi. Bisa jadi. Hmm. Tapi kan maksudnya gini, kenapa aku bilang data kita kan bisa diakses? Diakses oleh yang memang berkepentingan. Perihal yang tidak berkepentingan bisa mengakses karena diperjualbelikan, yaitu balik lagi. Dalam setiap hal, ada aja orang yang Oknum lah ya, oknum. oknum-oknum yang aneh-aneh lah. Ya udah itu gimana lagi. Tapi kalau kita bahas balik ke konteks ini, Hmm. itu perusahaan asuransi akan mencari tahu kan. Karena kan dia nggak mungkin asal terima orang nih. Mm-mm. Resiko gua atas orang ini seberapa besar? Mm-mm. Premi itu kan hasil dari penilaian resiko, Mm-mm. gitu kan. Jadi nggak bisa tuh, uh, misalkan resikonya kecil, lalu preminya gede banget. Bukan nggak bisa, bisa itu. Uh, kan terserah kamu kan. Yang dinilai kan nanti yang kamu mau. Misalkan kamu mau uang pertanggungannya 1 M. let's say 20 M. Oke, lebih gede lagi. 20 M itu kan resikonya gede banget, Mm-mm. ya kan? Uang pertanggungan lagi, uang warisan gitu kan. Mm-mm. Dimana kamu mati sekali munculnya 20 M. Mm-mm. Sedangkan orang pasti mati, Pasti dong. ya kan? Ya maka preminya besar. Hmm. Jadi bukan cuma resiko karena kamunya, tapi apa yang kamu inginkan. Hmm. Jadi kalau misalnya yang kamu inginkan, aku nggak pengen banyak-banyak,
terus kamunya juga nggak banyak resiko, itu pasti murah preminya. Oh. Gitu. Banyak resiko tuh contoh pernah sakitnya yang berat-berat, Mhm. atau hobinya bungee jumping, Itu kan bisa resikonya mati agak kapanpun, betul. iya. Maksudnya itu lebih cepat lagi, maksudnya lebih banyak resikonya gitu, Iya, iya, iya. lebih besar resikonya. Jadi ya itu kan olahraga berbahaya, olahraga Hmm. ekstrim, jadi pasti preminya akan naik Hmm. gitu. Nah, balik ke yang tadi, si agent ini Mm-mm. dia akan menghitung bener-bener tuh, dan dia akan disclose semuanya. Hmm. Kalau ada agent yang bilang, oh ya ini gampang nanti kita apa akalin ini itu segala macam, jadi eh, nggak perlu di disclose gitu, yaitu kamu harus hati-hati. Logiknya gini, gampangnya gini, logiknya adalah kalau dia aja mau mengakali company yang sebesar itu, Mm-mm. apa susahnya mengakali kamu, Hmm. ya kan? Gitu. Jadi cari agent yang nggak mau mengakali, karena ya gimana ya? Maksudnya gini, aku paham agent itu ada butuh komisi, Benar. tapi kan komisi kan yang ngasih Tuhan ya. Hmm. Ya udah aja gitu, jujur-jujur aja, disclose semuanya, bla bla bla. Ya nanti perihal ternyata itu memang masuk di kamu atau enggak, ya sudah Hmm. gitu, daripada harus bohongin company gitu kan, yang ujung-ujungnya kan nanti ada kemungkinan kamu akan dibohongi sama orang yang seperti ini gitu. Parameter kayak itu sih cukup sih, pokoknya agent tuh harus ngerti banget, dan dia harus bisa ngitung. Dia Ngitung matematika nih harus maksudnya. bisa ngitung secara kebutuhan asuransi. Oh. Kenapa? Karena sisi gelap yang ketiga adalah salah perhitungan Oh. gitu. Maksudnya salah perhitungan ini kayak gimana sih? Ya dia nggak ngitung, pokoknya lu Segini. segini, ya kan? Itu cuma karena dia pengen aja lu ngasih lu segini, mungkin. Biar dia dapat komisinya sekian gitu Iya, ya. Hmm. gitu. Karena wah nggak tahu nih nanti gimana ya. Tapi buka nggak ya, spill gak? Spill. Oke. Aman gak nih kok? Hah? Aman gak? Aman lah harusnya. Ini yang gini, dalam biaya premi itu ada yang namanya unallocated premi. Apalagi tuh kok? Jadi premi yang tidak teralokasikan. Kan premi nggak mungkin bulat dong sebenarnya, Iya. ya kan? Dari algoritma perhitungan resiko, profil kamu, Mm-mm. gitu, profil diri kamu dihitung resikonya, Mm-mm. itu kan kemungkinan kan angkanya keriting-keriting tuh. Mm-mm. Nah tapi kan harus Dibulatin. pembulatan kan, Mm-mm. supaya gampang bayarnya, gitu Mm-mm. kan. Ya udah 10.000 ke atas, maksudnya kelipatan 10.000. Hmm. Nah berarti kan ada premi yang tidak teralokasi dong, Iya. nggak kepake gitu preminya, ya kan? Karena kayak kembalian jadi kan sisa. Mm-mm. Nah kadang sisanya itu ditambah-tambahin, Ah. jadi bukan sisa, jadi ngitungnya bukan sisanya dulu, tapi gue mau dia preminya itu 1,5 juta, Mm-mm. walaupun dia cuma 1 juta misalkan, ya udah 500 ribunya masukkan allocated premi. Hmm. Loh, rugi dong kalau gitu, kita bayar premi tapi nggak kepake. Sebenarnya bukan nggak kepake juga Coffee Squad, tapi itu nanti masuknya investasi. Oh. Bagus dong, bagus kalau memang orangnya mau, Maksudnya si memang klien, si orang calon yang mau beli kliennya ini ini, ya. calon kliennya ini memang oke, gue mau banyakin investasinya deh supaya lebih cepat dan jadi bantalan lebih gede. It's okay. Oh. Yang jadi masalah adalah agent ini nambahin tanpa kasih tahu ke si calon klien ini bahwa ya kan ini nanti buat investasi loh segala macam bla bla bla. Enggak, ya udah cuma karena gue butuh komisi lebih gede, nanggung nih kurang 500.000 daripada gue harus nyari klien lagi, gue tambahin di sini 500.000 gitu. Nah itu kan salah.
Secara etika salah ya. Secara perhitungan sebenarnya nggak salah karena itu akan kembali lagi ke kamu. Dan bahkan kan itu masuknya ke investasi. Bagus, bagus. Ya kan? Nggak salah. Tapi salahnya adalah permission. Tidak ada permission sama sekali. Tiba-tiba dia naikin premi kamu. Gitu. Nah itu sisi gelap dari dunia asuransi. Ada 3 tadi kan. Yang pertama bayarnya lama, investasinya buruk, dan ada kemungkinan salah perhitungan. Salah perhitungan juga ada lagi. Misal nih ya kan, kamu ngitung, dia nggak tahu gimana cara ngitung kebutuhan kamu untuk, let's say, supaya jadi pengganti income, atau untuk asset protection, atau untuk loan protection. Nggak ngerti dia. Apa itu? Gue taunya gue jualan asuransi, selesai. Nah itu bahaya jadinya. Karena kan ya pasti dia ngitungnya asal. Iya. Bukan cuman mas perihal yang si unallocated premi ya, tapi bisa jadi dia ngitungin kamu untuk uang pertanggungan yang seharusnya kamu butuhkan sekian, jadinya kurang gitu. Sedangkan sebenarnya kamu butuhnya tuh sekian, keluarga kamu butuhnya itu adalah sekian uang pertanggungannya, uang warisannya. Tapi karena dia nggak ngerti, ya udah aja yang penting masuk gitu. Nah dari 3 sisi gelap tadi, makanya kita juga akan bahas perihal 3 komponen utama dalam pemilihan asuransi. Yang pertama ada tadi kita sebut-sebut agent. Iya, agent. Karena kamu dapat agent yang bagus, pasti dia akan mikirin bener-bener. Pasti dia akan peduli sama kamu. Dia akan ngitung bener-bener kamu butuhnya berapa. Perihal, oh ternyata dengan kebutuhan gue segitu, preminya sekian, gue belum sanggup nih. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kan kamu tahu jadinya kebutuhan kamu berapa, kamu udah dihitungin, oh ini kebutuhannya, ya kan? Ada tujuan keuangan di situ, ada financial goals di situ, yang nanti kamu bisa penuhi nanti memang saat budgetnya sudah ada. Oh iya, ada satu pertanyaan nih. Apa? Kok kalau belum ada budget sama sekali untuk ngambil asuransi gimana? Oh. Misal memang misalkan masih UMR atau mungkin di bawah UMR gitu kan, belum ada nih asuransi, dana darurat dulu, kalian nabung untuk dana darurat, nggak usah pikirin asuransi. Asuransi kalau udah ada budget. Tapi begitu ada budget, ya lebih baik ambil asuransi. Tapi balik lagi, pilihan kalian, hidup kalian, pilihan kalian. Aku cuma bisa kasih saran. Jadi disclaimer, ini semua hanya saran. Balik lagi ke kalian. Tapi kalau memang belum ada budgetnya, jangan. Ya, belum ada budgetnya untuk asuransi, jangan. Ya, nanti sini muncul jangan gitu. Ya, karena itu nanti yang ada kalian susah. Susahnya gimana sih? Kalian bayar misalkan cuma bisa 5 bulan, terus habis itu lapse. Iya. Setelah asuransi lapse, itu kan untuk aktivasinya lagi kalian perlu bayarnya kemarin-kemarin, repot gitu kan. Dan lebih banyak lah uang, effort dan lain-lainnya. Ya lebih baik kalian yang tadi kalian paksakan untuk asuransi, ya ditabungin aja, jadi dana darurat gitu, sampai kekumpul 3-6 bulan. Nah dana darurat itu aman, ya udah aman gitu. Perihal nanti asuransi, ya nanti satu udah ada budgetnya, seperti itu. Lalu tadi setelah agent, yang kedua adalah perusahaannya. Kenapa perusahaannya? Karena perusahaannya itu harus kuat secara finansial. Kita bisa taunya gimana nih kok? Kan orang awam mana tahu tuh. Nah, itu ada yang namanya matrix, apa itu? Indikator, di mana kita bisa melihat perusahaan ini tuh sehat secara finansial atau tidak. Yang paling penting sebenarnya adalah risk based capitalnya. Risk based capital itu apa sih kalau di dunia asuransi? Gampang gini, kalau semua klien di perusahaan asuransi tersebut mengklaim apa yang jadi hak mereka, misal mengklaim itu maksudnya gini, kita ambil gampang deh asuransi jiwa ya. Misalkan nih dia punya 30.000 klien, di mana masing-masing itu asuransi jiwanya 1M. Berarti kalau semua klien ini tiba-tiba meninggal,
karena asuransi jiwa kan. Maka dia harus punya uangnya itu minimal banget 120% dari total uang pertanggungan tadi, uang warisan tadi. Justru harus lebih lagi ya. Betul. Jadi 30 triliun itu dia harus 120%-nya. Jadi dia harus punya 36 triliun. Itu minimal. Nah, yang ideal itu 300% ke atas. Oh, ideal justru ya 300%. Idealnya itu 300% ke atas. Minimal 120%. Idealnya 300% ke atas. Kenapa? Karena kan perusahaan asuransi itu kan nggak cuma ngomongin jiwa doang nih, ya kan? Ada juga misalkan kayak yang kesehatan. Nah, kalau jiwa kan enak, ya udah paling Fix nih. bedanya kalau setiap negara bedanya adalah cuma kursnya doang, ya kan? Selisih kurs. Sedangkan kalau asuransi kesehatan tiap negara itu beda biaya RS-nya, gitu. Makanya harus dia, yang ideal adalah dia punya 300%. Artinya bahkan kalau si klien-kliennya ini gitu kan mengklaim, misalkan kalau asuransi jiwa semua ya, dia mati 3 kali itu masih bisa dibayar, gitu. Kenapa? Karena ada kemungkinan perbedaan-perbedaan tertentu yang membuat 100% tuh nggak cukup. Maka tadi 100 aja nggak cukup kan, 120. Nah, ideal makanya 300%. Minimal banget kamu bisa bayar 2 kali lebih. Kan 120, 240, ya lebih habis itu. Gitu. Tapi kita bisa cari tahu informasi itu di mana nih kok? Bisa cari tahu informasi itu. Biasanya kalau perusahaan asuransi itu mereka kan sudah terbuka ya laporan keuangannya. Jadi kamu bisa lihat di situ. Waktu ditawarin berarti ya? Ya, betul. Gitu. Kamu bisa, ya nggak harus waktu ditawarin, misalkan habis agennya pulang, terus kamu cari tuh. Oh, di internet juga bisa? Bisa. Oh, I see. Karena kalau laporan keuangannya PT yang maksudnya sudah besar seperti itu pasti mereka ada publish kan. Mereka publish laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang mereka publish itu kamu download, kamu unduh, Terus dipelajari. lalu kamu pelajari. Gitu. Kamu lihat risk based capitalnya sekian, oh sekian ya. Gitu. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu produk. Kenapa? Karena setelah kamu dapat agent yang bagus, perusahaannya juga kuat, produk itu cuma tinggal sisa ngobrol sama agent kan sebenarnya. Sesuai kebutuhan kita lah gitu ya. Betul. Dan kalau misalnya company yang bagus biasanya akan mendengarkan kayak aspirasi pelanggan, misalkan, wah ini kenapa nggak ada produk seperti ini. Nah itu kalau memang company-nya memang berpikirnya untuk customer, dia pasti akan melihat itu, oh oke, berarti ada kebutuhan nih. Jadi coba kita buat produknya seperti itu. Makanya agent, company, produk, gitu. Nah terus pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa pertanyaan selanjutnya? Ada lagi gak yang kamu pengen tahu? Mungkin kalau sebagai orang awam sih paling pengen tahunya kayak gitu aja sih kok. Karena kan merasa ditipu ya kalau misalnya udah bayar tapi kita nggak bisa pakai sesuai yang kita bayarin gitu. Betul. Nah, pertanyaan yang krusial selanjutnya adalah sebenarnya asuransi yang kamu punya sekarang tuh udah sesuai belum sih dengan kamu? Ini kalau yang punya aku nih. Iya. Kalau yang aku sih sejauh ini sesuai ya kok ya. Kamu sesuai. Soalnya, karena kamu punya asuransinya apa? Kesehatan. Okay. Soalnya full cover lagi puji Tuhannya. Okay. Jadi ya masih oke lah. Cuma mungkin orang-orang kalau nggak tahu atau belum pernah punya asuransi bakal berpikir full cover itu termasuk vitamin gitu ya kok ya. Oh iya betul. Ini harus banget Coffee Squad tahu. Asuransi full cover itu yang untuk rawat inap itu tidak akan termasuk admin dan vitamin, ya. Atau apapun itu yang tidak terkait dengan resiko. Admin itu kan nggak terkait dengan resiko, ya kan? Ya kamu masuk, kamu harus bayar admin, udah selesai.
nggak ada resiko di situ. Terus vitamin, namanya vitamin itu nggak harus ada. Iya, cuma pelengkap Vitamin itu kan gitu. suplemen gitu kan, pelengkap. Itu untuk mendukung kamu lebih cepat sembuh. Tapi bukan sesuatu yang kalau kamu nggak beli itu nggak sembuh, bukan Benar-benar. gitu. Makanya admin dan vitamin tidak akan termasuk dalam cover asuransi. Yang termasuk dalam cover asuransi apa aja? Tergantung company. Misal kamu beli asuransinya di bank, itu banyakan bisa apa namanya, bisa bilangnya double cover gitu kan. Oke. Maksudnya udah di cover sama perusahaan asuransi lain, lalu kamu bisa klaim lagi, double claim. Oh. Tapi ya biasanya dia misalkan cuma cuma Biaya rawat apanya? inap sehari sekian, udah. Nggak ada isi apa-apanya, kunjungan dokter tuh nggak ada. Ya karena balik lagi kamu belinya di bank. Tapi berguna nggak? Berguna. Coba misalkan bayangin, Koko Finance saat sakit itu ada asuransi utama yang memang dari perusahaan asuransi, dan itu di cover full kecuali admin dan vitamin. Dan biasanya itu ratusan ribu Iya. admin dan vitamin gitu kan. Kurang lebih lah. Ya oke lah, sekarang nambah jadi 1 jutaan, ya udah. Iya. Nah terus Koko Finance juga punya asuransi dari bank yang akan membayarkan di reimburse sebanyak hari sakit dikali perharinya itu berapa gitu. Kalau Koko Finance berarti per hari 1,2 juta. Nah berarti kalau Koko Finance sakitnya 10 hari, Oke. itu nanti setelah pulang dari rumah sakit lalu Koko Finance claim, itu akan turun 12 juta gitu. Nah yang si admin vitamin tadi Koko Finance bayarin ya nggak berasa, karena sakitnya kan nggak sehari. Anggaplah sakit misalkan 3 hari, tetap aja 3,6 juta. Admin dan vitamin ketutup dari situ, plus masih ada uang lebih Benar. gitu. Jadi makanya tadi dibilang lagi ya, coba kamu lihat produk asuransi dari bank tujuannya untuk mendapatkan keuntungan finansial, bukan proteksi kan. Jadi jangan salah, produk asuransi dari perusahaan asuransi tujuannya untuk proteksinya, tapi produk asuransi dari bank tujuannya ya untuk keuntungan finansial. Dan memang terbukti dari Koko Finance, ya produk yang dari perusahaan asuransi memang untuk proteksi, saat Koko Finance sakit dibayarin. Tapi untuk dari bank itu bukan untuk dibayarin, tapi Koko Finance dapat keuntungan, dapat financial gain di situ gitu. Nah yang orang bingung lagi adalah biasanya, kamu bingung gak sih, kamu pernah bertanya-tanya gak sih kalau kayak tadi, oh ya ini udah cocok nih, tahu dari mana udah cocok sama kamu sebenarnya? Kalau mau dirumusin tuh gimana? Kebayang nggak? Udah pasti nggak kebayang sih. Ya kan, orang awam disuruh bayangin cocok gak cocok ya kan, kita pakai feeling aja gitu. Sih. Nah supaya kalian nggak pakai feeling, Koko Finance rumusin nih ya. Kita ada 3 tahapan kehidupan, ya kan? Pertama itu adalah cash flow stage, di mana kita masih yang kita perhatiin banget adalah cash flow-nya gitu, karena memang masih lebih di ya cash flow gitu kan. Tujuannya itu untuk bangun stabilitas keuangan biasanya kalau di cash flow stage gitu. Nah asuransi yang cocok saat kita masih di cash flow stage itu adalah asuransi kesehatan, supaya saat sakit itu nggak akan ada tiba-tiba cash flow-nya anjlok, karena sudah tercover oleh asuransi kesehatan. Jadi asuransi kesehatan dipakai untuk menjaga cash flow. Nah saat cash flow stage itu bagusnya adalah ambil asuransi kesehatan dulu gitu. Kalian jangan pikirin dulu apa namanya asuransi lainnya, kecuali memang budget kalian ada. Tapi kan berarti kalian bukan di cash flow stage. Gitu. Kalau cash flow stage tuh ya memang ya budgetnya masih ngepas gitu kan. Nah itu ambilnya asuransi kesehatan aja gitu. Nah sedangkan di tahapan kedua, ya kan, itu namanya investment stage, dimana kamu nabung udah nih, ya kan. Gitu kan, cash flow aman nih gitu kan, kamu udah mulai bisa misalkan invest sana sini. Nah jangan invest di asuransi. Sekali lagi ya, investment stage bukan berarti asuransi kamu investin, jangan. Ya, tapi kamu pikirinnya adalah
oke, sekarang cash flow gue udah aman karena kalau gue sakit itu gue nggak harus keluar uang. Mm-mm. Pertanyaannya, kalau sakitnya yang sakit kritis di mana kita nggak bisa cari uang, Mm-mm. gimana caranya supaya si penghasilan itu tetap jalan? Investasi dong. Nah, kalau dalam produk asuransi itu kalian ambil si penyakit kritis, Oh. asuransi sakit kritis, sehingga kalau kamu sakit kritis sehingga nggak bisa kerja, Mm-mm. ada uang yang bisa kamu taruh di deposito untuk menggantikan gaji kamu. Tapi itu masih asuransi kesehatan berarti kok. Enggak, asuransi sakit kritis masuknya. Oh, udah beda. Beda produk Oh. gitu. Tapi dia bukan, misalnya nih beli asuransi kesehatan ada plus, bisa plus tambah berapa ratus ribu misalkan jadi dapat produk itu. Oh, Itu enggak kalau ya? budgetnya ada bisa langsung sekalian. Oh. Aman semuanya kan, langsung dua. Misal nih, kalian memang udah di investment stage dan kalian baru mau beli asuransi. Iya, baiknya kalian langsung beli asuransi kesehatan dan sakit kritis dong. Karena kan kalian udah di investment stage, bukan lagi di cash flow stage. Tapi kalau kalian baru di cash flow stage, itu better jangan ambil dulu untuk penyakit kritis karena nanti kalian pusing dengan cash flow-nya gitu. Karena kan kita harus jaga cash flow-nya aman kan. Gitu. Tapi kalau memang kalian udah di investment stage nih, gaji udah sekian gitu kan. Aduh, bahkan udah mulai mikir-mikir, oke, gue mau invest di emas, gue mau invest di sini dan sana. Nah, itu better kalian punya asuransi kesehatan dan sakit kritis. Supaya kalau sakit nggak keluar duit, kalau sampai sakit kritis, kalian nggak usah pusing masalah kerja. Karena kalian dapat uang untuk taruh di deposito, kalian bisa dari situ, udah nggak perlu kerja lagi. Kalaupun kalian nggak bisa kerja lagi ya, berarti kalian aman. Nah, berarti semua tahapan tuh udah aman tuh kehidupan kamu. Tahap terakhir, Bentar kok. Sebelum tahap terakhir, apa tuh? mau tanya dulu, untuk yang tadi penyakit kritis dia ada nggak sampai berapa lama dibayarkan? Enggak, kalau penyakit kritis ya udah sekali penyakit kritis turun sekian, udah. Oh, turunnya sekaligus dalam satu waktu gitu Ya, ya? jadi company-nya beda-beda. Ada company yang memang ya udah sekali penyakit kritis selesai, polis tutup. Ada yang kalau penyakit kritisnya beda ya dibayarin lagi. Oh, tapi itu berarti si produk ini tetap dibayarkan lagi kan? Makanya baru bisa turun lagi gitu. Betul. Makanya saat si penyakit kritis, ya kan, terus dia turun nih, itu kita harus bisa juga bayar si asuransi kesehatan kita kan. Atau kalau si penyakit kritisnya ini bisa untuk penyakit kritis lainnya, berarti kita masih harus bayar asuransi sakit kritisnya kan. Makanya harus mengganti penghasilan kita, bukan penghasilan bersih ya, Ya kotor dong. penghasilan kotor. Kenapa penghasilan kotor? Karena ya kita anggap aja itu masih ada potongan pajak dan lain-lainnya. Tetapi jadinya kita aman secara cash flow, bahkan pendapatan kita, penghasilan kita. Jadi si asuransi tadi dua masih bisa dibayar nih. Seandainya penyakit kritis lainnya kena lagi, turun lagi nanti uangnya. Gitu. Dan kalau misalkan ya kan itu bukan menguntungkan ya. Tapi kalau terjadi 2 kali sakit kritis, berarti kan 2 kali gaji sebulan kamu tuh udah aman. Gitu. Jadi tiba-tiba kamu gaji sebulannya jadi 2 kali. Tapi kan tetap aja kamu yang sakit. Iya dong. Kita pengennya kan enggak. Tapi kalaupun terjadi, kamu udah nggak usah pusing mikirin duit. Gitu. Jadi udah nggak usah pusing mikirin, aduh gimana nih, gue sakit nggak bisa kerja gitu kan. Nggak ada pendapatan. Ya, itu akan tetap ada. Nah, kalau itu semua udah tercapai, biasanya kamu udah masuk ke tahap yang selanjutnya. Karena usia kamu juga pasti udah naik tuh. Dan Dan tahapan selanjutnya ini adalah legacy stage. Legacy stage itu apa? Tahapan warisan. Jadi kamu udah tahapan mikirinnya tuh, oke, gue mau ngewarisin apa ya nanti ke anak cucu. Karena untuk diri kamu udah terpenuhi. Gitu kan. Kamu udah gak pusing dengan pekerjaan kamu. Kamu udah gak pusing dengan kalau kamu sakit kritis gitu kan. Ya otomatis ya apa lagi yang mau dipikirin. Manusia kan kalau gak ada yang dipikirin, dia pikir-pikirin aja pasti. Nah, yang mau dipikirin apa terakhir ya? Ya
legacy dong, keturunannya. ya kan? Keturunan gue nanti gimana nih kalau gue nggak ada, kan gitu. Nah, sebelum masuk ke situ, itu biasanya orang ada yang mikirin antara investment stage dengan legacy stage, itu ada asset protection sama loan protection. Oh, ada proteksi untuk itu. Sebenarnya makanya tadi aku langsung masukin ke apa namanya, apa bahasa Indonesia, perlindungan penghasilan. Itu karena di dalam penghasilan itu kan kamu bayar si aset dan bayar si hutang kan, betul. Jadi kalau penghasilan kamu aman, ya udah aman dong, aset sama hutang kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya, wah belum bisa segitunya nih, sampai seluruh penghasilan gua tercover, ya minimal kan kamu harus pilih asset protection atau ya kamu ke asset protection atau loan protection. Maksudnya gimana sih? Oke, asset protection ya kan, perlindungan aset. Perlindungan aset tuh maksudnya seperti ini. Kalau memang kamu harus menderita penyakit kritis, misalkan aku nih, aku menderita penyakit kritis, aku nggak mau rumah aku hilang. Oke, berarti ya harus punya uang pertanggungan penyakit kritis seharga rumah. Tujuannya apa? Ya nggak perlu jual rumah, turun seharga rumah, ya kan? Bisa tuh dipakai buat berobat ini itu dan lain-lainnya gitu kan, atau mungkin ditaruh di deposito untuk penghasilan tiap bulannya dan lain-lain, bebas. Tapi aman rumahnya. Atau ya kan, kita ngomonginnya rumah ini belum lunas ternyata, ya kan. Nah rumah ini belum lunas berarti kan ada loan yang masih sisa. Oh, hitungannya jadi Loan protection. ini ya. Betul. Misalkan, wah masih ada cicilan sebesar total 1,6 M. Yaudah kamu ambil uang pertanggungan 1,6 M. Kan kamu masih bayar terus nih. Kalau sehat ya bagus, ya kan. Walaupun tetap bayar ya, tapi kan bagus sehat. Ya kan? Tapi seandainya kena penyakit kritis, ya aku nggak akan pusing tuh. Utang aku untuk pelunasan rumah tersebut udah langsung ada, aman loannya, gitu. Ya balik lagi, ultimate-nya adalah perlindungan penghasilan. Jadi kamu hitung tuh ya kan, gimana caranya supaya masuk deposito, penghasilan kamu setiap bulan tetap ada jadinya, tanpa harus bekerja. Gitu. Wah enak banget ya, nggak kerja lagi. Ya kan sakit, nggak enak juga lah. Iya. Ya ini cuman mengalihkan resiko kan, maksudnya balik lagi meminimalisir resiko lah. Jadi jangan udah sakit pusing mikirin duit, jangan. Benar. Gitu. Nah legacy stage yaitu balik lagi, kamu mau kasih warisan berapa banyak. Gampang kalau legacy stage, nggak usah ngitung panjang-panjang. Kamu mau ngasih warisan berapa, gitu. Kalau misalnya warisannya, oh aku mau ngasih anak A sekian, anak B sekian, anak C sekian, ditotalin. ya udah tinggal buat tuh polisnya. Mau satu juga boleh, supaya langsung nggak usah nanti ribut-ribut bagi-bagi. Langsung kasih ini namanya. Jadi satu untuk polis ini, untuk gitu. si A, satu polis untuk si B, satu polis untuk si C. Jadi nggak perlu ribut-ribut nanti, gitu. Dan udah langsung gitu, langsung ke transfer, nggak usah pakai bagi-bagi apa tuh hitungan waris dan lain-lainnya, gitu kan. Nah plus ya kan legacy, jangan lupa ya Coffee Squad, jangan lupa kalau memang kalian udah sampai di legacy stage, itu jangan lupa siapin juga warisan untuk apa? Pajak. Kira-kira pajak waris. Kan? Makanya orang bingung, udah dapat warisan harus bayar pajak lagi. Yes, karena ada pajak waris. Jadi untuk yang sampai legacy stage, memang kalau udah sampai di legacy stage, itu coba deh hitung lagi uang pertanggungan kalian, warisan yang mau dikasih, itu plus sama pajak warisnya. Jangan nggak pakai pajak waris gitu. Bingung bayar pajaknya. Betul, lebih aman lagi adalah karena pajak waris itu harus dibayarkan sebelum. Berarti kan lah, sedangkan gue taruhnya di pajak udah semuanya nih. Ya kalian berarti masukin pajak waris itu di si sakit kritis, karena 70% lebih orang Indonesia itu sebelum meninggal itu kena penyakit kritis dulu.
Iya kan? Artinya lebih mungkin bahwa kita meninggalnya nggak yang tiba-tiba tidur meninggal, atau eh, lagi beraktivitas tiba-tiba meninggal. Itu kan sangat-sangat jarang gitu. Kebanyakan sakit dulu. Mostly itu sakit dulu. Mm-mm. Nah, jadi waktu sakit kritis, pajak untuk nanti bayar warisnya udah, sorry, uang untuk bayar pajak warisnya itu udah ada. Mm-mm. Jadi kalau misalkan memang pun nih aku meninggal gitu kan, ya uangnya udah ada dulu nih buat anak aku nanti bayar pajak waris. Jadi waris aku akan keluar dengan lancar gitu. Seperti itu guys. Jadi semoga konten kali ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang asuransi. Tapi kalau memang kalian punya pertanyaan lagi yang mungkin lebih mendalam daripada ini atau belum sempat kita bahas, silahkan komentar. Nanti akan kita bahas lagi tentang asuransi kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi jangan ragu untuk bertanya ya, Coffee Squad. Nah, kalau kalian melihat ini konten, wah kayaknya menarik nih, dan kayaknya saudara gue perlu tahu, dan kayaknya temen gue perlu ngerti, ya silahkan di-share. Kalau subscribe, ya itu hak kalian. Ya kan, kalian mau subscribe, ya kalau memang tidak, ya tidak apa-apa. Tapi kalau untuk share, itu di-encourage untuk share kalau memang konten ini menurut kalian bagus. Kenapa? Supaya makin banyak lagi orang yang ngerti tentang asuransi, supaya literasi keuangan Indonesia juga makin baik. Jadi tidak akan ada banyak orang yang dalam istilahnya adalah terjebak dalam membeli asuransi yang salah atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau memang mau discuss tentang insurance lebih jauh, atau misalkan mau, oh kalau dengan profil diri aku tuh kira-kira aku butuh berapa ya, nah itu silakan nanti Gimana ada tuh kok? istri aku, nanti kamu apa aku taruh di sini ya kan, kamu bisa ngobrol sama istri aku. Dia memang praktisi asuransi, jadi kamu nanti bisa ngobrol-ngobrol sama dia, dan bukan cuma asuransi jiwa dan kesehatan ya, asuransi umum pun dia apa namanya menghandle asuransi umum. Jadi silakan kamu mau asuransi pabrik misalkan, atau asuransi kapal ya silakan gitu kan, yang punya kapal pesiar boleh kan. Asuransi apa lagi, asuransi mobil mewah boleh ya kan. Nanti kamu ngobrol-ngobrol aja sama istri aku. Jadi silakan nanti hubungi, nomornya di sini. Itu Ya, kerjaan PR editor ya. editor. Nomornya ada di sini. Oke. Silakan hubungi gitu kan. Nah, nanti ada kokonya juga, ada ya kan. Beli satu gratis satu ya kan. Kalau sama istri aku pasti aku ikutan juga gitu ya kan. Kalaupun aku lagi nggak bisa ikutan, mungkin aku akan ikut Zoom. Kalau nggak bisa banget ikutan nih ya kan, ya kalau mau reschedule supaya nanti pas kita berdua boleh, atau ya nanti kita ketemu di kesempatan berikutnya gitu. Yang pasti semua perhitungan proposal asuransi dari istri aku itu pasti akan aku review lagi, karena aku memastikan bahwa itu memang udah yang terbaik untuk calon klien gitu. Jadi nggak bisa kita nggak buatin proposal asal-asalan gitu. Jadi pasti istri aku pasti akan konsul lagi ke aku, ini menurut kamu gimana, udah sesuai atau belum gitu kan, dan lain-lainnya. Jadi biasa sama kita tuh agak lama. Jadi expect kalau misalkan mau ambil asuransi sama kita itu pasti agak lama. Jangan merasa, ini harus banget selesai cepet nih, pasti bisa cepet. Enggak. Pasti lama. Karena kita bener-bener akan ngulik gitu kan. Tapi kalau misalnya memang kau punya waktunya sebanyak itu di hari itu, satu hari gitu, ya boleh kita cari waktu yang memang aku juga ada waktu satu harian, istri aku ada waktu satu harian, dan kamu punya waktu satu harian, kita bahas semua sampai closing, kamu tanda tangan boleh ya kan. Tapi yang pasti kita biasanya memang agak lama. Karena apa? Karena ya kita benar-benar mau memastikan kalian dapat yang sesuai, dan kita nggak suka follow up terlalu sering. Nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena satu ya kan, yang tahu budget kalian, yang punya kebutuhan kalian. Jadi kita yakin dengan umur kalian yang sudah dewasa, kalian pasti punya pertimbangan-pertimbangan sendiri. Kita nggak mau membuat kalian nggak nyaman dengan follow up yang terlalu sering. Tapi kita pasti follow up, tapi nggak sesering itu gitu kan. Bener-bener nggak sesering itu. Bahkan banyak yang bilang, kok lu nggak follow up gua? Ya karena
gue yakin lu kalau udah siap pasti Hubungin. hubungin gitu. Jadi ya seperti itu, kita orang yang seperti itu. Jadi dan dua-duanya ini aku sama istri aku sama. Jadi expect untuk nggak banyak di follow up, bukan karena kita nggak peduli, karena kalau kita nggak peduli kita akan tolak kalian. Dan kita udah tolak beberapa calon klien karena eh, perbedaan value gitu, perbedaan value dalam hidup. Intinya kalau kita lihat value-nya tidak sesuai dengan kita, mungkin kita akan menolak. Tapi bukan berarti tolak, enggak, gue nggak mau sama lu value jelek, nggak gitu juga. Tapi kita akan tolak. Jadi dan itu nggak harus menjadi sesuatu yang apa ya, bad feeling gitu. Kita nggak cocok aja gitu kan, kita cuma nggak compatible. Tapi kalau misalnya memang kita compatible, pasti kita akan mau urus gitu. Dan kalau kita udah urus berarti kita compatible. Jadi bukan karena kita nggak peduli. Itu waktu kamu udah masuk ke tahap untuk urus-urus dokumen, itu berarti kita peduli. Tapi kita tahu bahwa kalian punya phase masing-masing, kalian punya fase masing-masing, kalian punya kebutuhan dan apa ya, pertimbangan masing-masing lah dalam hidup kalian. Jadi kita nggak mungkin tuh kejar tuh, karena kan kalian calon klien, bukan seseorang yang perlu dikejar. Gitu. Dan kalian juga perlu ngerti bahwa kenapa sih kita kayak gitu, kenapa sih kita pilih-pilih. Karena komisi yang kita dapat cuma 2 tahun, tapi ngurusinnya sampai seumur hidup. Jadi perlu banget untuk kita pilih klien yang memang kita nyaman. Gitu. Karena kalau misalkan istri aku harus ngurusin orang yang ternyata itu membuat istri aku tidak nyaman, ya aku akan menyarankan jangan gitu. Karena itu komitmen seumur hidup. Kita nggak mau tiba-tiba besok resign gitu dari asuransi. Istri aku ya tiba-tiba resign dari asuransi gitu, ya jangan gitu. Dan berhubung aku nggak mau dia seperti itu, jadi kita harus memastikan memang klien ini memang klien yang apa ya, kita akan bahagia untuk mengurus klien ini seumur hidup, walaupun tanpa bayaran di tahun ketiga dan seterusnya. Seperti itu. Gitu. Dan sebenarnya kenapa kita kan apa ya, kalau kita sebenarnya pengen uangnya, kita akan sarankan ke tradisional. Kan tradisional setiap kali mereka bayar kita dapat. Benar-benar. Setiap tahun kan mereka harus perpanjangan, betul? Tapi menurut kita itu bukan yang terbaik. Kenapa? Karena nanti kalau udah sakit akan susah, yang tadi seperti dibahas. Nanti lihat lagi ya kontennya. Kalau belum sempet nonton nih atau kelewat gitu ya, nanti lihat lagi, ada kita bahas tentang asuransi tradisional. Nanti di menit kesekian. Aduh, editor nih, editor. Editor tolong ya. Nanti di menit kesekian. Itu ada tentang apa tadi namanya? Asuransi tradisional. Nah, nanti kamu bisa lihat lagi di situ kenapa sih menurut kita tuh bukan yang terbaik gitu. Seperti itu. Terus apalagi nih? Kayaknya cukup ya? Cukup kok. Udah berapa lama nih kita? 70-an 70 menit. Astaga, tapi nanti dipotong-potong, mungkin kita nggak akan sampai 70 menit videonya. Dinantikan aja videonya, dan nanti kalau pas udah muncul videonya kalian silakan lah, mau bahas apapun silakan, kontak aja langsung Koko Finance, Tapi which is part khusus of untuk ADD. bisnis dong kok. Hah? Khusus untuk bisnis kontaknya. Jangan iseng ntar. Oh iya betul, iya betul. Jangan Koko mau kenalan aja gitu, jangan. Saya udah beristri. Jadi kalau kenalan aja nggak usah. Kalau misalkan mau kenalan, nanya-nanya untuk asuransi, oke, ya kan? Itu kan masuknya bisnis gitu kan. Apa namanya? Nanya seputar keuangan yang lainnya boleh. Nanya advice tentang bisnis kalian boleh, karena kita ada juga PT ADD, nanti muncul logonya di sini. Oke, tinggal klik ya. Lengkap, iya, lengkap dengan apa namanya, nomor teleponnya juga ADD. Itu memang khusus untuk bisnis. Nah, ADD ini prinsipnya adalah kita membantu business owner untuk fokus terhadap scaling up atau hal-hal yang lebih sifatnya direction.
bukan ke daily operational. Nah, daily operationalnya kita yang akan handle, bukan handle dalam setiap harinya ya, tapi lebih ke otomasinya. Jadi itu akan berjalan secara otomatis, dan otomatis ini nggak harus gitu secara program gitu. Kalau mau tahu lebih jauh, nanti ada IG-nya Analisa Dinamika Digital atau ADD. PR lagi buat editor. Nanti akan kamu boleh lihat di sana. Di sana di IG itu lengkap lah apa yang kita lakukan gitu kan, tentang customer relationship management, tentang business process automation dan lain-lainnya. Kalian boleh tanya-tanya di sana. Kalau memang tanya tentang bisnis, kalau bisa ke IG yang ADD ini. Sedangkan untuk yang financial advisor, boleh kamu tanyanya di IG-nya Koko Finance, yaitu kokofinance.id. PR lagi ya. Seperti itu. Jadi sekian. Shelly, ada pertanyaan lagi? Belum ada sih kok. Belum ada. Mungkin nanti Oke, baiklah. kita off cam tiba-tiba Baru aku ada. kepikiran baru. Baiklah. Oke, sekian dari Koko Finance dan Thank you Shirley. kok. Thank you semua. Thank you juga udah datang, udah nanya-nanya. Semoga bisa merepresentasikan pertanyaan-pertanyaan Gen Z di luar sana. Amin. Oh ya, ini Gen Z ya. Iya. Mukanya aja agak tua ya. Oke, sekian konten kita hari ini. Waktunya cerdas finansial.